semua. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Rika Ito Manalu SPD. Saya selaku guru di SMP Negeri 29 Palembang, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Prodi Pendidikan Matematika di Universitas Muhammadiyah Palembang. Pada kesempatan ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara luring di kelas 89 SMP Negeri 29 Palembang pada materi Teorema Pitagoras. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon pada Bapak Ibu dosen penguji untuk memberi masukan agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan lebih baik lagi. Demikianlah, saya ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak semua. Baik, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, oke. Kita mau belajar apa hari ini? Matematika. Sekarang berarti kita siapkan buku matematika. Peralatan yang dibutuhkan sebelumnya kan Ibu sudah infokan untuk membawa peralatan pembelajaran hari ini. Gunting, pena, pensil. Sudah disiapkan? Coba lihat sekarang kondisi kelasnya. Kondisi di sekitarmu, kalau ada sampah diambil. Pembelajaran kita hari ini seperti biasa kita akan berdoa. Ibu minta ketua kelas kita Anjas untuk memimpin doa. Silakan Anjas. Mari teman-teman kita membaca doa. Oke, sekarang kita cek dulu. Ibu lihat sepertinya ada yang tidak masuk ya. Siapa temanku yang hari ini tidak masuk? Hari ini. Alasannya hari ini tidak masuk kenapa? Sakit. Oke. Berarti untuk pembelajaran berikutnya kita tetap harus jaga kesehatan biar tidak sakit seperti Aprili. Hari ini ya. Hari ini sakit. Dan lanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita belajar tentang teorema Pitagoras. Seperti kalian lihat ya yang di depan teorema Pitagoras. Ada yang tahu atau sudah pernah dengar apa sih teorema Pitagoras? Belum tahu. Oke, hari ini kita belajar, kita kenalan dengan teorema Pitagoras. Materi yang sudah kalian pelajari yang berhubungan sama teorema Pitagoras. Yang pertama, 4 kuadrat atau dibaca 4 pangkat 2. Adakah yang tahu artinya 4 pangkat 2? Ada yang tahu? Oke, Siti, apa artinya 4 pangkat 2? 4 dikali 4. Berapa hasilnya, Siti? 16. Oke. Lanjut sekarang akar 9. Ada yang tahu akar 9? Dabita, berapa akar 9 Dabita hitungannya? Berapa? 3. Sip. Sekarang untuk pertanyaan yang terakhir, yang manakah merupakan segitiga siku-siku? Ada 3 nih, nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Nomor 2. Oke. Karena apa? Ada tanda siku-sikunya. Ini ada video tentang kegunaan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kalian simak.
tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, itu kita membuktikan rumus Pitagoras. Oke, kita mencoba nanti membuktikan apakah rumus Pitagoras itu benar atau tidak. Kemudian kita menentukan rumus Pitagoras dengan benar. Selanjutnya kita menentukan panjang suatu sisi pada segitiga siku-siku jika diketahui panjang kedua sisi lainnya dengan benar. Yang terakhir kita bisa menyelesaikan masalah kontekstual atau masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan teorema Pitagoras. Sebelum kita belajar melakukan percobaan tadi untuk membuktikan teorema Pitagoras, Ibu sampaikan bahwa pelajaran kita hari ini penting. Tadi kan kalian sudah menonton video tentang Pitagoras ya. Tadi kan bisa mengukur tinggi suatu gedung, bisa mengukur, terus kita juga bisa mengetahui jarak tercepat dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi hari ini pembelajaran kita akan berkelompok. Jadi nanti Ibu akan sampaikan permasalahan. Setelah itu nanti kalian kerjakan secara berkelompok, mencoba mencari tahu di buku untuk menyelesaikan KKPD-nya. Setelah itu nanti kita presentasi, Ibu tunjuk beberapa orang dari kelompok yang sudah menyelesaikannya untuk presentasi ke depan. Kemudian itu nanti kita akan juga di akhir pembelajaran kita akan adakan kuisnya soal pretest ini. Jadi kita melihat, jadi Ibu mau melihat kalian setelah pembelajaran sejauh mana sudah mengertinya. Banyak sekali temuan Pitagoras sehingga beliau diberi julukan sebagai bapak bilangan. Namun temuan Pitagoras yang sangat terkenal adalah teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras adalah sebuah teori yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Secara matematis, teorema Pitagoras dapat ditulis dengan persamaan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Dengan A adalah sisi miring segitiga, sedangkan B dan C adalah sisi segitiga yang lainnya. Riko ingin meminjam buku tentang kisah penjelajahan Neil Armstrong. Setelah menjelajahi rak-rak buku, ternyata bukunya berada di rak paling atas. Riko mencoba untuk meraihnya dengan berjinjit, tapi tetap tidak bisa menggapainya. Akhirnya Riko menemui petugas perpustakaan. Jadi di sini ini Riko, ilustrasinya ini petugas perpustakaan. Rikonya menanya ke bapak petugas perpus, Pak, saya mau ambil buku di rak paling atas, bolehkah saya meminjam tangga? Terus bapaknya menjawab, tentu saja boleh. Kami ada 3 jenis tangga. Ada yang panjangnya 2,5 meter, 3,5 meter, dan 5 meter. Kamu mau pinjam tangga yang mana? Kelompoknya sudah Ibu bagi, silahkan. Jadi kelompok 1 ada Dabita, Arini, Alita, Satria, Anjas. Kelompok 2 ada Alif, Fikri, Tiara. Kelompok 3 ada Jihan, Alifa, dan Kufa. Kelompok terakhir ada Faiz, Sukmania, dan Siti Nadia. Berkelompok semua ya, kelompok 1 kelompoknya Dabita, kelompoknya 2 kelompok Alif, kelompok 3 kelompok Jihan, dan kelompok terakhir kelompoknya Faiz. Oke, kita akan melakukan percobaan tadi ya. Sudah siap? Gunting, lem, pena, pensil, dan garis. Ibu akan berikan satu persatu LKPD dan bahan-bahan percobaannya.
Pengerti atau bingung silakan ditanyakan. Iya. Ya kan? Iya, segitiga. Mana ya segitiga? Iya. Enggak ada tuh sisi-sisinya. Nah, sisi. Iya. Sisi tuh ini enggak sih? Makan. Iya, sayang. Laki-laki. Awas dia dong, Nena. Nah, jadi nah. Ini nah. Segitiga siku-siku ya. Yang ini. Ya, ini juga dibuat di warna yang lain, berarti warna pink kan belum dipakai. Ini untuk buat yang ini. 8 cm, 6 cm, 10 cm. Kurang ini berarti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Kan di sini aku duduk. Yang paling kecil. Ini kan hijau mana? Ini nggak beli yang sini. Ini kan. Mana lagi? Sini kan. Nanti dari soal kuis nanti, terus sikap kalian waktu diskusi Ibu amati siapa yang aktif, siapa yang mau kerja, tapi Ibu harap semuanya harus bekerja biar nilainya baik. Kita buat pemisahan terlebih dahulu ya. Misalkan penggerak bukunya adalah penggerak bukunya A, jarak rak dengan kaki tangganya B, panjang tangganya berapa? B.
tahunnya A-nya berapa? A-nya 2M. Ini berapa? 1,5. Ini belum. Berarti yang tanya C. C. Jawab. Berarti rumusnya tadi A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A nya 2, berarti 2 kuadrat tambah 1,5 kuadrat. Kita sudah ketemu ya. 1,5 kuadrat berapa? 1 kali 1,5 kali 1,5 berapa? 2,25. 4 tambah 2,25 6,25. C sama dengan angka 6,25. C sama 2,5. Sudah semua percobaannya dilakukan? Sudah menghasilkan? Sudah ditempel di kertas HPS yang putih? Jangan lupa diberi nama HPS-nya. Hasilnya diberi nama karena akan ditempel waktu presentasi. Silakan, ini sudah Ibu lihat hasilnya, sudah Ibu tempel di depan. Coba perwakilan satu kelompok, satu orang untuk melihat hasil temannya yang lain. Silakan maju. Satu orang per kelompok maju ke depan untuk melihat hasil temannya yang lain. Silakan dibandingkan yang punya kalian sama yang punya temannya. Silakan maju. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan dari rangka kegiatan belajar. Silakan dibaca. A. Bangun untuk berbentuk segitiga siku-siku. B. Panjang siku-siku 8 cm. D. 6 cm. Hotel Komisi besar memiliki luas kuadrat. Bagaimana hubungan dari ketiga persegi tersebut? A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke, sekian presentasi dari kelompok 1. Tadi sekalian mereka presentasikan, disimak. Adakah yang berbeda jawabannya? Tidak ada. Oke, semuanya sama ya. Ibu juga cek dengan apa yang Ibu kerjakan sudah sama, berarti kalian semua mengerjakannya sudah benar. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ayo kita simpulkan. Pada segitiga siku berlaku kuadrat isi miringnya sama dengan jumlah kuadrat sisi sikunya. Rule Pitagoras pada segitiga ABC dapat dirumuskan menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat.
Sudah? Kalau sudah, silakan ditutup presentasi. Ya, dari hasil diskusi kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya. Silakan duduk. Oke, kita evaluasi hasil yang ditulis tadi sama kelompok. Coba lihat masing-masing kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4 apakah sama pengerjaannya? Coba lihat. Oh iya, oke, Sukma. Kenapa Sukma? Yang cekan dengan nomor 25 itu kurang. Ya. Kurang? Seharusnya bagaimana? Seharusnya C kuadrat sama dengan 6,25. oke, C kuadrat sama dengan 6,25. Apakah ada lagi yang perlu diperbaiki dari hasil diskusi kelompok 2? Ya, oke, Jihan. Yang mana? Oke, 2,5-nya kurang satuan, harusnya meter atau m saja. Sekarang dilihat sudah diperbaiki nih dari kelompok 3, kelompok 4. Ada yang mau diperbaiki lagi? Tidak ada. Oke, sekarang ibu cek ya. Ini sudah benar. Ini juga sudah benar. Iya, ini benar tadi, kurang kuadrat. Benar, Sukma pinter. Lanjut, diakal. Dan ini benar, kurang satuan. Satuan dalam matematika penting ya. Sip. Silahkan perhatikan. Kita akan bahas ada 3 soal yang berhubungan dengan materi kita hari ini tentang Pitagoras. Ini ada segitiga siku-siku. Sisinya ada G, ada H, ada I. Yang di depan sisi miring siapa? Yang di depan sisi miring, yang menjadi sisi miringnya siapa? A. Apa? I, G, H? H. Berarti hanya H kuadrat sama dengan I kuadrat ditambah G kuadrat. Oke, berarti kalau H sudah ada, kalau mau G, kalau mau I kuadrat, berarti siapa nih? Dikurang ya pasti kan? Benar? Yang di depannya ini siapa? H U kuadrat. Dikurang siapa yang tidak ada di sini? Si I. Lanjut, kalau mau mencari I kuadrat? G. H kuadrat. Mau mencari I kuadrat? H dikurang G. H dikurang G. Oke. Sudah paham ya bagian ini. Lanjut sekarang. Sekarang baru rumus sekarang ke angka-angkanya. Oke. Tadi itu sudah lihat ada yang sudah bisa. Kalau mau mencari X kuadrat berarti 25 ditambah atau dikurang? Dikurang 25 pangkat 2 dikurang 24 pangkat 2. 25 pangkat 2 berapa? 625. Oke, 625. 24 pangkat 2? 576. Kalau dikurangkan menghasilkan 49. Berarti berapa kali berapa yang hasilnya 49? 7. Sip. Berarti X-nya sama dengan mari kita simpulkan pembelajaran kita. Yang pertama, siapa yang tahu apa sih teorema Pitagoras itu? Ada yang tahu? Oke, Alif, silakan. Kesimpulan teorema Pitagoras menyatakan bahwa pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat, sisi miringnya sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Sip, Alif benar. Ini kuadrat sisi pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah sisi siku-sikunya. Lanjut. Terus kalau ibu punya segitiga seperti ini A, B, C, kalau ibu mau mencari C kuadrat, bagaimana rumusnya dalam Pitagoras? Ada yang tahu? Anjas, oke Anjas? C2 kuadrat sama dengan A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat. A kuadrat, C kuadrat sama dengan A kuadrat. Oke, A kuadrat ditambah B kuadrat. Lanjut, kalau ibu mau mencari A kuadrat, adakah yang tahu? A kuadrat? Oke, Ulfa. Kalau A kuadrat bagaimana Ulfa? C kuadrat dikurangi B kuadrat. Lanjut yang terakhir, kalau mau mencari B kuadrat bagaimana? Ya, Jihan. Sip, C kuadrat dikurangi A kuadrat. Jawab pertanyaannya. Tidak perlu tulis
soal, langsung jawab saja. Oke? Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Mengerjakannya secara sendiri. Oke, waktunya habis. Silakan dikumpulkan bersama LKPD yang sudah dikerjakan. Silakan dikumpulkan ke depan semua. Pertanyaan pertama, apa yang menarik dari pembelajaran hari ini? Silakan ditulis. Apa yang menarik menurut kalian? Lanjut. Pertanyaan kedua, apa saja yang akan kamu lakukan untuk belajar yang lebih baik? Yang ketiga, pertanyaan terakhir, apa yang perlu diperbaiki untuk pembelajaran selanjutnya? Silakan ditulis. Bagi yang sudah selesai, menjawab seluruh pertanyaannya, silakan tempel sticky notes-nya di sebelah kanan kiri itu, di bawah kolom refleksi pembelajaran. Silakan ditempel. Silakan dicek. Oke, ini grup kalian ya, benar? Apa kita dapat 9? Nah, sudah ibu kirim itu. Ini sudah ibu kirim. Nih. Oke, silakan. Jadi nanti di rumah kalian buka, kalian masing-masing dikerjakan. Ada 5 soal tentang Pitagoras. Menurut ibu hari ini ada 4 kelompok, 12 orang semuanya sudah mengerjakan. Ini pembelajaran dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Lanjut untuk pertemuan selanjutnya kita belajar masih tentang teorema, masih tentang Pitagoras, tapi kita belajar triple Pitagoras. Triple itu artinya bilangan Pitagoras. Oke, ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi semuanya.